Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmayana dari Prodi PGMI semester 7. Jika saya diamanahkan menjadi kepala sekolah di sekolah menengah atas, baik di MTS maupun MA, maka strategi yang akan saya lakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas guru dengan mengikuti pelatihan pendidikan. Yang kedua, memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Yang ketiga, memanfaatkan media belajar. Yang keempat, mengadakan kunjungan ke sekolah lain. Yang kelima, mengadakan hubungan dengan wali siswa. Yang keenam, mengadakan evaluasi belajar. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma. Perkenalkan, nama saya Samsinar Nelly dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Ghazali. Adapun beberapa langkah yang ingin saya jalankan untuk meningkatkan mutu pendidikan di negara maju ketika saya diamanahkan untuk menjadi menteri. Pertama yaitu untuk mewujudkan pendidikan di negara maju yang berdaulat, mandiri, dan kepribadian melalui terciptanya belajar yang kreatif, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak. Kedua yaitu mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan, dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan yaitu mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra di negara maju untuk meningkatkan mutu. Langkah terakhir yaitu mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung informasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan bagaimana yang telah dijelaskan oleh Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang artinya Allah telah menjadikan orang-orang yang beriman kepadamu dan orang-orang yang diberi ilmu dan pengetahuan. Beberapa langkah atau cara yang saya akan jalankan ketika saya diamanahkan untuk menjadi menteri di luar negeri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu ila aqwamit thariq. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dari Prodi PGMI semester 7 dari kampus STAI Al-Ghazali Bulukumba. Jika saya diamanahkan menjadi Menteri Agama Republik Indonesia, ada beberapa strategi atau upaya yang harus saya lakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Strategi atau upaya yang saya lakukan ada 4, yaitu yang pertama, keperpihakan kepada rakyat kecil atau ekonomi yang kurang mampu. Maksudnya, setiap program pendidikan harus berpihak kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, terutama masyarakat yang kurang mampu atau ekonominya yang kurang. Program ini bermaksud agar keluarga yang kurang mampu dapat mengenyam atau memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang kedua, pemberdayaan pelaku utama pendidikan. Setiap anggaran pendidikan yang dikeluarkan harus diarahkan dan diutamakan untuk pelaku utama pendidikan. Yang ketiga, pemberian bantuan subsidi. Bantuan subsidi yang berjumlah kecil berskala nasional ditiadakan, lalu diganti dengan jumlah yang berskala besar untuk mencukupi atau untuk memberikan bantuan kepada madrasah-madrasah yang membutuhkan. Yang keempat, mengejar ketertinggalan. Maksud dari program ini untuk memacu seluruh madrasah di Indonesia agar melakukan suatu upaya agar mampu mengejar ketertinggalan dengan sekolah-sekolah yang dibawa naungan Kementerian Pendidikan Nasional.
sehingga madrasah-madrasah yang ada di Indonesia tidak dianggap sebelah mata dan diremehkan. Dia mampu mengejar ketertinggalan dari sekolah-sekolah naungan Kementerian Nasional. Itulah strategi yang dapat saya lakukan jika saya diamanahkan menjadi Menteri Agama Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon kurang dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulis Dayanti, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ghazali Bulukumba, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 7. Pada video kali ini, tugas saya sebagai peningkatan mutu di Dinas Pendidikan Bulukumba. Strategi peningkatan ketika diamanahkan menjadi Kepala Dinas Bulukumba yang saya lakukan ialah melakukan perubahan kebijakan dan rencana teknis sesuai dengan bentuk tugas pendidikan, melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan dinas di bidang pendidikan, memperkuat kapasitas manajemen, meningkatkan inovatif berbasis kompetensi, meningkatkan profesionalisme yang berbudaya religius dan berorientasi pada pengembangan Bulukumba pelayan masyarakat. Peran saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Bulukumba ialah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan meliputi pembiayaan, kurikulum, kebijakan dan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pengendalian mutu pendidikan serta sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta pendidikan dasar. Terwujudnya pendidikan yang bermutu dan mandiri guna tersedianya sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, beriman dan bertakwa dan berakhlak tinggi. Apabila program ini terlaksana dengan baik dalam mutu pendidikan di Indonesia, maka akan semakin meningkat karena yang kita ketahui pendidikan adalah masa depan kita untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Awalia Indota, mahasiswa dari STAI Al-Ghazali Bulukumba, Prodi PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 7. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah saya, yakni mata kuliah Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan. Adapun dosen pembimbing saya yaitu Dr. Herdi Indriawin Gusti SSI MT. Baiklah, saya di sini berbicara sebagai staf ahli presiden bidang pendidikan. Adapun hal yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu bagaimana cara saya atau strategi saya dalam meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia pada saat ini. Berbicara tentang strategi peningkatan mutu pendidikan yang ada di Indonesia, saya sebagai staf ahli presiden bidang pendidikan, hal utama yang akan saya lakukan yaitu melakukan komunikasi terhadap beberapa kementerian, diantaranya Kementerian Pendidikan dan Dirjen Kemenak yang menaungi madrasah, sehingga segala bentuk kebutuhan dan peningkatan pendidikan dapat tercapai dengan baik di setiap sekolah yang ada di Indonesia. Tentunya semua yang ingin dicapai tersebut tidak lepas dari standar pendidikan itu sendiri yang telah menjadi kurikulum bagi setiap sekolah baik swasta maupun negeri. Strategi lain yang dapat saya lakukan sebagai staf ahli yaitu melakukan pendekatan atau kunjungan ke beberapa instansi terkait pendidikan, mencari tahu apa yang ingin dicapai pendidikan di Indonesia dan segala bentuk kebutuhan baik kebutuhan pendidik maupun peserta didik. Sebagai staf ahli, maka tentunya apa yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan dan Dirjen Kemenak
maka hal itulah yang akan menjadi pertimbangan bagi staf ahli untuk disampaikan kepada Presiden. Karena pada dasarnya tugas daripada staf ahli yaitu membantu Presiden dalam menentukan arah kebijakan di segala sektor, terutama di sektor pendidikan. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya bahas tentang strategi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia sebagai staf ahli Presiden bidang kependidikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kekurangan datangnya dari saya dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Aini, jurusan PGMI semester 7 di Sekolah Tinggi STAI Al-Ghazali Bulukumba. Saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu yaitu Dr. Herdi Pintrawi Gusti SSI MT. Indonesia telah melangkah jauh dari titik awal. Dengan kemajuan pesat teknologi, negara ini telah lebih berkembang daripada sebelumnya. Sumber daya yang kita miliki saat ini jauh lebih memudahkan daripada yang kita miliki ratusan tahun yang lalu. Untuk meningkatkan strategi mutu pendidikan di Indonesia, maka saya Presiden Nur Aini akan lebih meningkatkan kualitas guru, peningkatan materi, yang ketiga peningkatan dalam pemakaian metode, yang keempat peningkatan sarana dan prasarana, dan yang terakhir peningkatan kualitas belajar. Pendidikan itu bukan sebuah produk seperti gelar, diploma, pekerjaan, atau uang yang dihasilkan. Pendidikan itu suatu proses yang tak akan pernah berakhir. Negara maju adalah negara yang pemudanya berpendidikan. Oleh karena itu, anak bangsa harus menuntut ilmu setinggi-tingginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukawati, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ghazali Bulukumba, program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah semester 7. Nah, pada video kali ini bercerita tentang tugas saya jika saya diamanahkan sebagai Direktur Utama PT Bank BRI dalam menunjang peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, sebelumnya, yuk kita cari tahu bagaimana sih sejarah berdirinya Bank BRI di Indonesia. Check it out. Bank Rakyat Indonesia atau biasa disingkat BRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wirja Atmaja tanggal 16 Desember 1895. Sejak 1895, BRI hadir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Indonesia, menjangkau dari yang tak terjangkau dan melayani dari yang tak terlayani, dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, dan secara konsisten memberikan yang terbaik pada segmen tersebut. BRI digerakkan secara disiplin dengan budaya kerja yang baik. Peran saya ketika menjadi seorang Direktur Utama PT Bank BRI dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia ialah dengan meningkatkan penyaluran biaya pendidikan ke seluruh pelosok di Indonesia. Nah, salah satu bentuk kepedulian Bank BRI dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dengan meluncurkan program Indonesia Pintar, yakni penyaluran biaya
pendidikan ke seluruh pelosok Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwindi Wahyuli, NIM 232-18025, Prodi PGMI semester 7. Adapun jika saya diberikan kesempatan sebagai kepala sekolah menengah atas, baik di MTS maupun Alia, yang akan saya lakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yaitu: yang pertama, menerapkan kepemimpinan yang religius, yaitu meningkatkan kualitas guru, karena guru yang cerdas akan menghasilkan siswa yang cerdas pula. Yang kedua, setiap pagi siswa dibiasakan untuk berzikir sebelum memulai pembelajaran, dan setelah pembelajaran pertama selesai, dilanjutkan dengan sholat duha secara berjamaah. Yang ketiga, setiap Jumat diberi nama dengan Jumat Sedekah. Yang keempat, setiap hari Sabtu diadakan kerja bakti antara siswa dan guru agar terjalin hubungan yang baik antara keduanya. Yang kelima, memaksimalkan fasilitas untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Purnamasari, semester 7, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Sekarang di sini saya akan sampaikan apa yang harus saya lakukan dalam peningkatan mutu pendidikan ketika saya diamanahkan sebagai kepala sekolah pendidikan anak usia dini. Kepala sekolah merupakan ujung tombak dalam meningkatkan layanan pendidikan dan kualitas mutu pendidikan. Kepala sekolah harus bisa bekerja keras untuk mewujudkan jumlah strategi kualitas mutu pendidikan. Perkembangan usia dini perlu adanya suatu program pendidikan yang didesain dengan tingkat perkembangan anak. Kita perlu kembalikan ruang kelas mereka menjadi arena bermain, arena bernyanyi, bergerak bebas, dan kita jadikan ruang mereka sebagai ruang kreatif, ajang kreatif bagi anak. Dalam strategi peningkatan mutu pendidikan, ketika saya menjadi seorang kepala sekolah di pendidikan anak usia dini, maka yang pertama harus saya benahi adalah fisik sekolah agar anak bisa nyaman dan menyenangkan dalam proses belajar mengajar, dan menjadikan sekolah sebagai rumah kedua mereka agar proses belajar mereka tetap menyenangkan dan akan menghasilkan sebuah prestasi untuk sekolah. Kemudian meningkatkan kualitas guru sebagai tenaga pendidik yang profesional dengan pengelolaan tenaga kependidikan. Demikianlah dari saya, itulah yang perlu harus saya lakukan dalam peningkatan mutu pendidikan ketika saya menjadi sebagai kepala sekolah pendidikan anak usia dini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Irfandi dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 7 Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ghazali Bulukumba. Saat ini saya diberi tugas membuat video terkait dengan strategi peningkatan mutu pendidikan apabila diberi amanah sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia oleh dosen pengampu Bapak Dr. Herdi Idriawan Gusti SSI MT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salah satu langkah yang saya tawarkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yaitu dengan melakukan asesmen berskala nasional. Ini kita bisa lakukan dengan mengevaluasi seluruh satuan pendidikan terkait dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada satuan pendidikan tersebut. Nah, instrumen dari asesmen ini ada 3, yaitu yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum.
Dalam asesmen ini terdapat 2 item yang menjadi penilaian, yaitu literasi dan numerasi. Literasi sendiri yaitu adalah kemampuan menggunakan atau merefleksikan jenis teks yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Begitupun juga dengan numerasi, yaitu menggunakan konsep atau alat matematika yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah secara mandiri oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada yang namanya survei karakter. Dalam survei karakter ini, peserta didik atau siswa diajak untuk lebih memahami bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti dengan adanya kesetaraan gender, toleransi, dan sifat kemandirian yang ada dalam diri masing-masing siswa. Dan survei yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Ini dilakukan oleh kepala sekolah dan guru terhadap sarana dan prasarana serta penunjang dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah, ataupun kepala sekolah mengawasi setiap apa yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan mutu pendidikan secara pribadi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.